Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, setelah pidato Bu Megawati pada HUT ke-50 PDI Perjuangan kemarin, elit politik, masyarakat juga pasti masih bingung. Dan yang paling bingung itu adalah elit di partai-partai politik untuk menemukan capres dan cawapres atau pasangan capres dan cawapres yang paling ideal. Karena apa? Karena Bu Megawati sendiri juga tidak mengeluarkan kejutan satu nama sebagai capres atau cawapres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Bu Megawati masih menyembunyikan atau merahasiakan sambil mengintip suasana kebatinan dirinya maupun kebatinan internal PDI Perjuangan maupun kebatinan yang kemungkinan potensial menjadi lawan-lawan politiknya. Nah, spekulasi masih beredar antara Ganjar atau Puan. Rasa-rasanya dari kantong Bu Megawati tidak akan jauh dari dua nama ini. Nah, di sisi yang lain, kebingungan juga melanda KIB. KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan juga bingung siapa yang akan menjadi capresnya. Capresnya saja bingung, apalagi cawapresnya. Dulu konon KIB itu disiapkan sebagai skoci Ganjar Pranowo apabila Ganjar tidak mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan. Tetapi karena PDIP sendiri masih menunda-nunda, maka tentu saja tiga partai di KIB juga akan menunda-nunda pengumuman siapa capres dan cawapresnya. Tentu saja Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum dari Partai Golkar yang kursinya terbanyak di KIB itu menginginkan ia menjadi salah satu paket, entah menjadi capres atau menjadi cawapres dari siapapun dari capres yang akan diusung oleh KIB. Tetapi lagi-lagi mereka ketiga partai ini tidak hanya mengintip aspirasi dari tiga partai di dalam KIB, tapi juga mengintip putusan PDIP apakah akan mencalonkan Ganjar atau Puan. Jadi KIB bingung, Bu Megawati juga masih bingung, PDIP masih bingung. Nah, Pak Prabowo juga masih bingung. Nampak terlihat Pak Prabowo juga menanti apa putusan yang akan diambil oleh Bu Megawati. Salah satu indikatornya ketika 8 partai politik yang lain berkumpul untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup, Prabowo dan Partai Gerindra memilih tidak hadir. Walaupun konon katanya Partai Gerindra dan Prabowo ini menyepakati penolakan proporsional tertutup. Artinya masih menginginkan sistem pemilu legislatifnya itu dengan proporsional terbuka. Nah, itu adalah indikasi dia tidak mau dianggap mengeroyok PDIP dalam sistem pemilu proporsional tertutup ini. Jadi ia memilih, Prabowo dan Partai Gerindra memilih tidak hadir di pertemuan 8 partai yang membahas sistem pemilu tersebut karena menghormati ketidakhadiran PDIP. Prabowo tentu berharap PDIP juga ikut mendukung dia karena Pak Prabowo sudah pernah melakukan perjanjian batu tulis dengan Bu Megawati ketika menjadi cawapres Bu Megawati. Gitu. Nah, sekarang Pak Prabowo meskipun ia juga menanti-nanti putusan dari Bu Megawati yang mengemban hak prerogatif penentuan capres dari PDIP, juga ia sudah mempersiapkan skoci, yaitu bersepakat dengan Partai Kebangkitan Bangsa Caimin. Nah, Caimin sendiri menghendaki koalisi ini itu terjadi di mana pasangannya adalah
Caimin sebagai cawapres, atau Caimin sendiri masih mengayun-ngayun secara diplomatis bahwa PKB itu juga ingin Caiminnya capres, ya kan? Tapi kan tidak mungkin ketika Gerindra berkoalisi dengan PKB, suara yang paling tingginya itu adalah Gerindra. Maka yang paling rasional, Caimin adalah menjadi cawapres. Tetapi kesepakatan ini juga belum final, ya, karena itu tadi Pak Prabowo masih menunggu putusan dari PDIP. Pak Prabowo sepertinya menghendaki ia ingin berpasangan dengan Puan Maharani sebagai cawapres atau Ganjar sebagai cawapres. Tetapi yang paling mendekati kenyataan itu adalah berpasangan dengan Puan Maharani. Kalau Puan Maharani yang diusulkan, maka Ganjar apakah berani ya maju dari KIB. Nah, bagaimana dengan nasib Caimin apabila Puan atau Ganjar menjadi cawapres Prabowo? Caimin akan menjadi bola liar dalam politik, ya kan? Bisa jadi ia ikut di situ atau bisa jadi berpindah ke lain hati. Bisa ke KIB atau malah mungkin boleh jadi bisa ke Anies Rashid Baswedan dan Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan itu sendiri juga masih bingung. Hingga kini dua partai tersebut, PKS dan Demokrat, masih menunda-nunda dan menunggu, bukan menunda, bahasa politiknya mencari waktu yang tepat untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Rashid Baswedan. Nah, sebenarnya menanti waktu yang cepat itu saling menguntip keadaan, ya. PKS menginginkan cawapresnya Aher, Demokrat menginginkan cawapresnya AHY. Tetapi ya, Koalisi Perubahan ini juga belum bersepakat siapa yang sesungguhnya cawapres dari seorang Anies Rashid Baswedan yang potensial ingin menang. Di papan atas ada nama Khofifah Indar Parawansa, ada nama Andika, ada nama AHY. Tapi lagi-lagi karena waktu pendaftaran masih lama, Koalisi Perubahan ini juga termasuk di dalamnya PKS dan Demokrat ini tidak ingin terburu-buru. Partai yang lain, PDIP, Gerindra, PKB, dan Golkar, PAN, dan P3 juga masih bolak-balik memikirkan simulasi yang paling ideal. Jadi masih bingung. Terlebih lagi kembali ke Prabowo, kemarin ada pertemuan dengan Sandiaga Uno untuk menurunkan tensi spekulasi perpindahan Sandiaga Uno ke P3. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan berdua antara Prabowo Sandiaga Uno, tapi itu adalah tanda kebingungan dari Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sendiri digadang-gadang bisa menjadi capres yang diusulkan oleh P3 atau cawapres yang diusulkan P3. Tetapi di KIB sendiri tidak hanya nama Sandiaga Uno yang beredar sebagai cawapres. Di samping Erlangga juga ada nama Erick Thohir. Erick Thohir pun bingung, ya kan, apakah dia bisa diusung hanya oleh PAN misalkan. Sementara P3-nya sudah mulai nyebrang ke Sandiaga Uno. Jadi itulah kawan baik semua elit partai masih bingung. Bingung itu pengertiannya adalah masih mengkalkulasi bolak-balik gimana sih komposisi yang paling ideal dan besar kemungkinan bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Jadi kawan baik, tahan napas sampai kemudian ada pengumuman resmi atau deklarasi dari setiap partai politik itu. Rasa-rasanya, prediksi saya, sampai bulan Maret ini kartu ini masih dikocok ulang terus oleh para elit. Ya, para gladiator dalam istilah saya, tanda petik, capres-cawapres ini adalah gladiatornya para partai politik. Nah, di dalam partai politik itu tentu saja ada tokoh-tokoh kuncinya. Jadi capres dan cawapres ini adalah pertandingan antara gladiator dan para pelatih politiknya. Ya, demikian kawan baik, Nulisan Channel mudah-mudahan meningkatkan pemahaman atas dinamika politik kita terkini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nulisan Channel. Terima kasih.